berkumpul atas nama Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Dan kita percaya malam hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Itulah sebabnya biarlah segala kemuliaan, hormat, pujian, pengagungan kita, kejayaan, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus saja yang layak terima segala-galanya. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala, walaupun saat ini Bapak Gembala dan Ibu Gembala tidak ada di tengah-tengah kita, tapi kita percaya Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Terima kasih untuk kepercayaan kembali malam hari ini. Bukan berarti saya ada di sini, saya lebih dari Bapak Ibu. Kita semua masih sementara belajar untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, tidak berlambatan, mari kita buka dalam kitab kita masing-masing. Dalam kitab Matius 28 Kitab Injil Matius 28 ayat 19 dan ayat 20. Mari sama-sama kita bangkit berdiri menghormati kebenaran firman Tuhan. Bukan berarti kita duduk kita tidak menghormati firman Tuhan. Kita duduk maupun berdiri kita tetap menghormati firman Tuhan. Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20, sama-sama kita baca dengan suara yang nyaring kedengaran. Dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tema kita pada malam hari ini, beritakan Injil. Amin. Bapak Ibu mau beritakan Injil? Iya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Dia memberikan perintah yang terakhir. Tentunya Bapak Ibu, seseorang yang memberikan wasiat ketika dia mau sebentar lagi dia mau pergi atau mau meninggal, tentunya wasiat yang dia berikan mungkin kepada anak-anaknya, kepada cucunya, atau kepada istri kalau suami yang meninggal, atau kepada suami kalau istri yang meninggal. Dan tentunya bukan wasiat cuma asal-asalan. Tentunya wasiat ini sangat penting, harus didengar dan harus dilakukan. Begitupun dengan Tuhan Yesus. Dia memberikan perintah terakhir kepada para murid-muridnya ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, Bapak Ibu. Dan kita tahu ini bukan sekedar perpisahan antara murid-murid Yesus dan Tuhan Yesus, tetapi ini adalah mandat agung. Kita semua tahu ini adalah mandat agung. Ini adalah tugas pokok. Tahu pokok? Tugas utama bagi setiap pengikut Kristus. Katakan kiri kanan, tugas utama. Jadi memberitakan Injil adalah tugas utama, tugas prioritas kita untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil. Sebab kita adalah pengikut Kristus. Jadi sebelum Yesus naik ke surga, Dia memberi mandat kepada murid-muridnya. Ayat 19 Dia katakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, kata firman Tuhan.
Ini kita tahu bahwa adalah amanat agung dari Yesus Kristus yang berisi perintah. Yang berisi apa Bapak Ibu? Perintah. Mau tidak mau, suka tidak suka, kalau perintah itu harus dilakukan. Kalau papa suruh Meme, misalnya contoh, Meme, ngana pergi warung kok ngana beli gula dan kopi. Kira-kira Meme pergi ndak? Pergi atau nyanda? Karena ini perintah. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus pergi. Iya, karena mau kasih minum itu bas. Iya. Begitu juga dengan God bless. Kay, kalau papa suruh pergi beli telur di warung, Kay. Ini perintah dari papa, perintah dari papi. Mau tidak mau, suka tidak suka harus pergi. Nah, Yesus punya perintah untuk kita semua. Yesus punya perintah untuk saya dan saudara sebagai pengikut Kristus. Dan perintah ini harus kita melaksanakan, melakukan, menyebarkan ajarannya ke seluruh dunia dengan cara pergi, membaptis, mengajar semua bangsa untuk menjadi murid Kristus. Arti kata pergi Bapak Ibu, pergilah merupakan perintah untuk menjadi aktif. Jadi kata pergi artinya aktif. Pergi artinya bergerak. Kita harus bergerak, dinamis. Kita harus menjangkau keluar. Bukan saja di dalam, tapi kita harus menjangkau keluar dari diri kita sendiri untuk pergi kemanapun Tuhan suruh kita menyebarkan Injil. Kemanapun Tuhan suruh kita memberitakan Injil. Jadi pergi artinya bergerak, aktif Bapak Ibu. Jangan malas kita memberitakan Injil. Ya, saya punya kesaksian. Dalam bulan ini, puji Tuhan, Tuhan menjawab satu doa lagi, yaitu jalan yang di depan rumah kami itu sudah pasang paping, ya. Dan sejak tahun lalu saya selalu berdoa, datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu di kolongan jaga satu di mana kami tinggal seperti di surga. Jadi Bapak Ibu kalau datang ibadah di rumah kami sudah tidak jalan rusak lagi, sudah bagus, ya. Jadi ada 2 orang yang bekerja di situ, ya, mereka dari Muslim Bapak Ibu. Mereka orang Muslim. Lalu saya digerakkan Tuhan untuk memberi mereka makan tiap hari Bapak Ibu. Saya digerakkan Tuhan untuk memberi mereka makan tiap hari. Saya tidak langsung memperkenalkan, menginjil, oh kamu harus terima Yesus, enggak. Karena dari cara hidup kita membawa dampak, amin. Jadi saya memberi makan 2 minggu lebih mereka kerja. Saya kasih makan mereka, saya kasih minum kopi, sore teh, makan kue, iya. Dan itu jadi kesaksian buat mereka. Dan mereka bilang, Bu, selama kami kerja, banyak proyek yang kami kerja, Bu, baru di sini kami dapat makan gratis. Baru di sini ada ibu pendeta katanya yang baik hati kasih makan mereka. Saya bilang, Mas, karena ini kan orang Jawa, Mas, tidak ada orang yang baik di dunia, hanya Tuhan yang baik. Amin. Kenapa saya berbuat baik? Karena saya yakin saya sudah selamat, saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, lalu hari-hari terakhir, sudah terakhir Bapak Ibu, saya bilang, Tuhan, aduh kapan Tuhan, hari terakhir besok Tuhan, saya mau perkenalkan Engkau, menggebu-gebu ini hati, saya harus kasih tahu Tuhan mereka, yang mana Engkaulah jalan kebenaran dan hidup.
Tuhan beri saya kesempatan untuk menginjil mereka. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, di hari terakhir mereka makan, saya diberi kesempatan oleh Tuhan sementara mereka makan, saya menginjil mereka dengan satu pertanyaan saja. Singkat saja pertanyaan saya, Mas, kira-kira kalau dorang Mas saat ini Tuhan panggil mati, kira-kira masuk surga tidak? Semua pada diam Bapak Ibu. Saya mau tanya malam hari ini, kira-kira kalau Tuhan panggil orang malam hari ini, ya, kira-kira orang selamat? Siapa ya yakin selamat? Angkat tangan. Ya, Pak Rudi lebih dulu, yakin sekali. Yang lain masih ragu-ragu, Bapak Ibu. Yang lain masih ragu-ragu, jadi mereka diam. Saya berkata selanjutnya, saya berkata, Mas, kalau saya yakin saya selamat. Oh, mereka kaget. Mereka lihat saya. Kenapa saya yakin saya selamat? Karena saya punya juru selamat. Amin. Saya selamat bukan karena saya baik atau saya berbuat baik, tapi karena saya punya juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Langsung masuk penginjilan Bapak Ibu. Di Al-Quran dia berkata, di dalam Ali Imran, saya lupa ayatnya di mana, tapi itu ada, akulah jalan yang lurus. Yesus berkata, akulah jalan yang lurus. Mas itu rupanya tahu dan dia, iya ibu, iya ibu pendeta, ada, iya. Dalam Alkitab dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa pergi kepada Bapa harus melalui aku atau melalui Yesus. Wah, kesempatan saya menginjil Bapak Ibu. Dan berapi-api, bersemangat saya menginjil. Setelah mereka sudah pergi pulang, saya lega. Saya bilang terima kasih Tuhan. Saya beri keberanian untuk memberitakan Injil. Jadi Bapak Ibu, ada kesempatan kita harus aktif. Amin. Ada kesempatan kita harus bergerak. Ada seorang juga in drive yang pernah mengantar saya dengan Kay pulang. Saya injili dia Bapak Ibu di tengah jalan, dan pada besoknya hari Minggu dia ibadah di sini. Dia pernah ibadah di sini. Iya. Dan saya doakan terus jiwa-jiwa yang pernah saya injili. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Jadi kita harus menginjil. Pergilah merupakan perintah untuk menjadi aktif, dinamis. Kita menjangkau keluar. Kita keluar dari diri kita sendiri. Kita pergi kemanapun demi menyebarkan Injil. Jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pergi di sini kita harus aktif, kita selalu bergerak, pergunakan kesempatan, waktu yang ada Bapak Ibu, karena waktu ini sudah tidak lama, Tuhan mau datang. Kapan lagi kita memberitakan Injil Bapak Ibu, di tengah-tengah keluarga kita. Kita harus beritakan Injil. Ada banyak keluarga yang belum diselamatkan, yang belum dimenangkan untuk Tuhan, masih hidup jauh dari Tuhan, yang masih hidup dalam keduniawian, yang masih hidup dalam dosa, terikat dengan dosa, terikat dengan roh kemabukan, roh pesta pora, roh persinahan, roh perselingkuhan, percabulan. Bapak Ibu, masih banyak Bapak Ibu, perlu kita injili mereka. Amin. Siap memberitakan Injil? Cuma satu orang pesuara. Pergi beritakan Injil di lingkungan sekitar kita. Ada seorang bapak pemabuk, tiap hari bolak-balik di depan rumah kami, mabuk dia. Suatu saat saya panggil dia makan, mari makan. Waktu dia makan, saya bilang, kenapa kamu ini mabuk terus? Dia bilang, saya stres Kak. Dia panggil kakak saya karena saya lebih tua. Saya stres Kak. Kalau kamu stres, datang kepada Yesus. Hanya Yesus yang bisa memberi kelegaan kepadamu. Kalau alkohol tidak akan memberi kelegaan kepadamu. Kalau stres, datang kepada Yesus. Dia pasti menolong engkau. Dia pasti memberkati engkau, dia pasti menjamah engkau, merubah engkau. Saya beritakan
kebenaran ini. Dia orang Kristen Bapak Ibu. Tiap hari, tidak ada hari tanpa mabuk. Pernah satu waktu pagar bunyi, pagar bulu, ya bunyi, lu dia kotek socak tuh di situ. Saya bilang, aduh, dia minta-minta maaf, minta-minta ampun. Ya, saya injili juga orang mabuk, Bapak Ibu, mereka perlu diselamatkan. Tiap hari kalau saya lihat dia, hati saya menangis. Ya, saya bilang kasihan dia Tuhan, selamatkan dia Tuhan. Dan satu kesempatan saya injili dia. Dan saya percaya setiap firman yang pergi, yang saya beritakan, itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Jadi Bapak Ibu, tugas kita hanya memberitakan. Dia mau bertobat, dia tidak bertobat, itu urusan dia dengan Tuhan. Amin. Yang penting tugas kita, tanggung jawab kita, sudah beritakan. Amin. Mari beritakanlah, kabarkanlah Injil kerajaannya. Mau kabarkan Injil kerajaan Allah? Jadi pertama kita harus pergi. Artinya kita harus aktif, kita harus bergerak, kita harus menggunakan waktu yang baik, kesempatan yang baik, karena hari-hari ini adalah hari-hari terakhir. Kita tidak tahu kapan Tuhan mau datang. Nanti kita akan menyesal kalau kita nantinya cuma kita yang selamat. Suami, istri kita perlu diinjili, diselamatkan. Anak-anak kita perlu diinjili. Saudara-saudara kita, saudara sedaging, tetangga-tetangga kita perlu mereka dengar Injil. Beritakan, sampaikan. Dorang dengar, nyanak dengar, itu urusan mereka dengan Tuhan. Tugas kita cuma menyampaikan. Ini yang pertama, pergi. Kedua, jadikan semua bangsa muridku. Berarti Bapak Ibu, menjadikan semua orang, baik dari latar belakang etnis, agama maupun budaya, harus menjadi murid Kristus. Jadikanlah semua bangsa muridku, berarti menjadikan semua orang ini menjadi pengikut Kristus yang setia. Ini adalah inti dari perintah Tuhan dan menjadi target utama dari misi ini. Jadi misi kita, ini target utama kita untuk menyampaikan Injil Kristus. Ayat 19b, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Menjadi murid Kristus bukan sekadar menambah pengikut. Ingat baik Bapak Ibu, bukan sekedar kita menambah pengikut, tapi membentuk menjadi murid Kristus. Membentuk murid, yaitu orang yang belajar, bertumbuh dan hidup seperti Kristus hidup. Yang setuju katakan amin. Menjadi murid Kristus, kita mesti ajar dia. Bapak Ibu ingat baik, murid sejati tidak hanya tahu firman Tuhan. Murid sejati tidak tahu hanya firman, tetapi melakukan firman Tuhan setiap hari dalam hidupnya. Dan kita akan melihat setelah kita beritakan Injil dan kita muridkan orang itu menjadi murid Kristus, kita akan lihat ciri-ciri murid Kristus. Dapat lihat dari DP buah. Oh benar, dia murid Kristus. Mari kita belajar. Ada beberapa ciri-ciri murid Kristus. Saya catat di sini. Yang pertama, ciri-ciri murid Kristus yang sejati. Yang pertama,
Dia mengutamakan Kristus. Katakan kiri kanan, mengutamakan Kristus. Prioritas Kristus. Amin. Menempatkan Kristus sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Ini murid Kristus. Bahkan di atas keluarga pun, serta rela mengorbankan segalanya untuk kemuliaan Kristus. Ini ciri, salah satu ciri murid Kristus. Ciri-ciri murid Kristus, mengutamakan Kristus. Kedua, ciri-ciri murid Kristus, dia harus memikul salib. Dia harus pikul salib, menderita, menerima penderitaan, ya, penganiayaan karena Injil Kristus. Bapak Ibu sudah menyaksikan kan lewat HP itu negara Nigeria ya, kalau tidak salah, itu banyak anak-anak Tuhan yang dianiaya, mati syahid Bapak Ibu. Dan sampai akhir mereka mempertahankan nama Kristus. Mereka mengalami penganiayaan, gereja dibakar, sekolah-sekolah dibakar, sekolah-sekolah Kristen banyak. Ya, mereka kadang-kadang sementara ibadah mereka diserbu, ditembak, ya. Mereka dirantai, mereka dihukum. Ada yang mati syahid, memang itu sudah diizinkan Tuhan. Orang-orang yang mati syahid itu diizinkan Tuhan. Tapi ada mujizat, ada kuasa yang Tuhan lakukan dalam hidup mereka. Pembelaan Tuhan dalam hidup mereka. Ada yang diikat, ada beberapa orang, mungkin ada sekitar bapak-bapak 25 orang. Mereka diikat, sudah mau siap dieksekusi. Tetapi mujizat terjadi, pembelaan Tuhan terjadi. Tiba-tiba itu bumi jadi gelap, tiba-tiba guntur, tiba-tiba hujan deras. Dan mata orang-orang yang siap menembak mereka itu menjadi gelap. Mereka ketakutan, mereka lari, tinggalkan laki-laki yang siap mau dieksekusi. Itu pembelaan Tuhan. Berarti belum saatnya mereka mati syahid. Tapi kalau sudah waktunya mereka mati syahid, mau tidak mau Bapak Ibu, mereka harus mati. Dan pasti orang yang mempertahankan nama Kristus, orang yang terus berpegang dalam kesukaran, kesulitan, penganiayaan, Bapak Ibu, dia pikul salib, dia tetap menyatakan bahwa dia tetap percaya Yesus. Dia tidak akan meragukan Yesus, dia tetap berpertahankan imannya, kepercayaannya dalam penderitaan, penganiayaan, kesulitan. Dia tetap pertahankan hal itu dan pasti dia selamat. Ini ciri yang kedua, memikul salib. Yang ketiga Bapak Ibu, hidup dalam kasih. Ciri-ciri murid Kristus yang ketiga adalah hidup dalam kasih. Menerapkan kasih yang tulus, bukan kasih yang pura-pura, bukan kasih yang munafik Bapak Ibu, tetapi kasih yang tulus. Dan orang yang tulus itu dapat lihat dari DP buah. Amin. Orang yang tulus dapat lihat Bapak Ibu dengan orang yang munafik. Ya, saya terang-terangan, saya orangnya bicara to the point. Saya jujur terang-terangan Bapak Ibu. Ya, jadi bukan munak. Ada orang munak kepada sesama. Di muka begitu pepambae, dapat lihat pepambae sekali. Aduh pepambae sekali kan dia. Di belakang, ya orang so tahu. Di belakang sudah jelek-jelekan torang, ya. Tapi kita yang punya ciri-ciri murid Kristus dapat lihat, biar jo kita mengampuni dia, biar jo kita mengasihi dia, biar jo dia kasih yang bikin sakit hati pak kita, dia bikin kecewa pak kita, biar jo kita tetap mengampuni dia, biar jo DP urusan dengan Tuhan. Amin. Kok nggak ada aminnya? Aduh, pemain rebana ini, iya.
Hidup dalam kasih, jadi menerapkan kasih yang tulus, bukan munafik kepada sesama. Karena ada orang-orang yang baik dan manis di depan kita, di depan, tapi hatinya jahat dan penuh dengan kemunafikan. Seperti orang Farisi. Orang Farisi itu Tuhan katakan, kamu hai orang-orang munafik, ya, kamu kelihatan di luar putih seperti kubur, di lapur putih, tapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang, busuk, ya, sama dengan buah kedondong. Kedondong di luar apalagi licin sekali. Coba makan baduri di dalam, lebih baik makan durian toh, di luar baduri mar di dalam, do enak. Iya Bapak Ibu, jadi ciri-ciri murid Kristus hidup dalam kasih. Bapak Ibu mau hidup dalam kasih, biar ini hati so jengkel, so sakit, ya, tapi tetap mengasihi, mengampuni. Dan mengampuni itu harus melupakan. Keempat, ciri-ciri murid Kristus, cepat saja, menghasilkan buah, ya. Menghasilkan buah, yaitu buah Roh Kudus dalam Galatia pasal 5. Nanti baca aja di rumah Bapak Ibu. Itulah karakter Kristus. Buah Roh Kudus itu karakter Kristus yang harus juga dimiliki oleh setiap pengikut Kristus, yang harus dimiliki oleh murid Kristus. Itulah buah kekal, karakter Kristus, karakter ilahi. Jadi pohon itu dikenal dari DP buah. Oh ini mangga. Nggak mungkin mangga dia berbuah pepaya Bapak Ibu. Nggak mungkin pepaya dia berbuah mangga. Pasti mangga berbuah mangga. Nah hidup kita dilihat dari apa? Buah. Orang dapat lihat Bapak Ibu buah. Galatia 5. Coba diklik saja buah roh. Galatia 5 ayat berapa itu? Kalau daging ayat 19. Iya. Diklik kita baca bersama-sama supaya lebih jelas ya. Ini karakter Kristus. Buah roh ini. Buah Roh Kudus, iya. Iya, mari sama-sama baca 2, 3. Tetapi buah roh ialah yang pertama kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Apakah itu sudah kita miliki Bapak Ibu? Iya. Dalam hidup kita, apakah karakter Kristus itu sudah ada dalam hidup kita? Buah yang kekal, ya, orang akan lihat dari buahnya. Ya, yang kelima, taat pada ajaran Kristus. Ini ya, cuma 7 yang saya catat di sini. Ciri-ciri murid Kristus. Jadi kita menghasilkan buah, taat pada ajaran Kristus atau firman Allah. Yang keenam, mengikuti teladan Kristus. Yang ketujuh, mendengarkan suara Tuhan. Lebih peka lagi, meluangkan lebih banyak waktu lagi membaca apa? Alkitab. Anak-anak baca Alkitab di rumah. Siapa yang baca Alkitab? Angkat tangan, jujur ya. Yang pemain rebanan enggak pernah baca Alkitab? Ada? Jujur, ada? Tiap hari baca. Baca Alkitab, Alkitab harus dibaca, amin. Berdoa, menyembah, amin. Daripada main game, daripada TikTok, ya. Sekarang kan lagi top itu TikTok. Orang Indonesia ini kita bilang sudah ada hambak, tuh Kang. Kurang kita lihat kemari TikTok. TikTok, gaya-gayaan. Daripada TikTok, daripada main game, lebih baik baca Alkitab. Karena itu ada berkat dalam Alkitab, dalam firman Tuhan. Iman kita bertumbuh, iman kita kuat, kita diberkati lewat kita baca Alkitab.
Jadi yang pertama tadi adalah pergi. Kedua, jadikan semua bangsa murid Kristus. Kita sudah belajar ciri-ciri murid Kristus. Yang ketiga Bapak Ibu, cepat-cepat saja sudah mau selesai. Yang ketiga, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ayat 19 bagian C. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Baptisan menandakan perubahan hidup dan identitas baru sebagai anak Allah. Jadi setiap orang yang sudah dengar firman Tuhan, yang sudah diinjili, menjadi murid Kristus, dia itu harus dibaptis. Karena baptisan itu adalah perintah Tuhan Yesus. Itu menandakan perubahan hidup dan identitas baru sebagai anak Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dan ini menegaskan relasi baru. Kita punya relasi baru dengan Tuhan. Antara manusia dengan Allah terjadi relasi baru. Dengan Allah kita Tritunggal, Bapak Ibu. Jadi setiap orang yang sudah dengar firman, menjadi murid, dia harus dibaptis. Siapa sini yang belum dibaptis? Angkat tangan. Sudah dibaptis semua? Oh, kalau anak-anak belum, Tantuno belum sampai umur. Ya, belum mengerti, harus mengerti baptisan dulu. Apa itu baptisan? Ya, ada konseling baptisan. Sebab ada orang cuma sampai di baptisan, lalu sonya dapat liali gereja. Yang penting kita kok so baptis. Itu salah Bapak Ibu. Dia harus bertumbuh terus. Amin. Jadi kita harus dibaptis. Sampaikan ini kepada mereka. Setelah kita beritakan Injil, kita memuridkan dia, kita harus bilang sama dia, engkau harus memberi diri dibaptis. Supaya engkau punya relasi baru dengan Allah Tritunggal. Yang keempat Bapak Ibu, yang terakhir. Yang keempat, masih ada satu lagi. Yang keempat, ajarlah. Ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Ingat baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Murid Kristus tidak berhenti pada baptisan saja, tetapi terus bertumbuh. Melalui apa? Pengajaran firman dan teladan Kristus. Setiap gereja Tuhan, setiap orang percaya punya tanggung jawab. Kita harus mendidik iman kita itu bertumbuh. Jadi tiap hari ada pertumbuhan, tiap hari ada pertumbuhan. Rohani kita bertumbuh, amin. Rohani kita mulai dibentuk menjadi dewasa, bukan lagi kanak-kanak rohani, amin. Sebab kanak-kanak rohani itu dia mudah tersinggung, dia mudah kecewa, dia mudah marah, dia mudah putus asa. Tapi kalau sudah dewasa rohani, dia akan kuat, amin. Dia akan kuat menghadapi berbagai macam masalah, persoalan, rintangan, apapun yang datang, dia tetap kuat di dalam Tuhan. Dalam kekuatan kuasa Tuhan. Yang terakhir, yang kelima. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini yang terakhir Bapak Ibu. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya perlu kasih tahu malam hari ini, kita tidak perlu takut, amin. Kita tidak perlu ragu memberitakan Injil, karena janji Tuhan,
penyertaan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Tidak perlu takut Bapak Ibu, tidak perlu ragu, beritakan Injil saja. Karena janji Tuhan, Dia menyertai kita. Ada penyertaan Tuhan. Dia memberi keyakinan, Dia memberi kekuatan dalam hidup kita. Sebagai gereja Tuhan, kita tidak berjalan sendiri. Tuhan menyertai langkah-langkah kita. Amin. Tuhan menyertai pemberitaan firman yang kita kerjakan. Misi kita. Sebab Roh Kudus adalah penolong. Amin. Saudara percaya Roh Kudus adalah penolong? Roh Kudus penolong dalam hidup kita. Jangan ragu Bapak Ibu. Jangan meragukan. Roh Kudus itu menolong. Dia menyertai. Alkitab sudah berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi saudaraku yang diberkati Tuhan, amanat agung adalah tugas mulia. Sekali lagi saya mau beritahu, amanat agung adalah tugas yang mulia. Dan tanggung jawab setiap orang percaya. Tugas mulia, tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Kita tidak dipanggil menjadi misionaris, mungkin kita ke luar negeri, seperti tadi ada misionaris ke Indonesia, orang Amerika ya, datang di sini, di tempat ini. Kita mungkin tidak seperti dia, diutus ke luar negeri, ngalapi Amerika, ngalapi di Jepang. Mungkin kita tidak seperti itu Bapak Ibu. Tetapi semua kita dipanggil menjadi saksi Kristus. Amin. Dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan Tuhan, di rumah, di sekolah, anak-anak sekolah, di tempat kuliah, di tempat pekerjaan, di mana saja kita berada, kita menjadi saksi Kristus. Ingat, saksi Kristus. Dan janji Yesus, janji Tuhan menyertai kamu, menyertai kita. Dengan kekuatannya Tuhan sertai kita. Sehingga gereja Tuhan, saya dan saudara dapat membawa terang Kristus bagi dunia ini yang dalam kegelapan dosa. Amin Bapak Ibu. Siap bergerak, siap diutus, bukan di luar negeri Ibu Eline. Mar kalau Ibu Eli siap di Amerika ada yang sponsor atau Pak David mungkin pergi ke Jepang bersama istri dan anak, ya, tidak menutup kemungkinan, ya. Tetapi kita semua dipanggil menjadi saksi-saksi Kristus. Tuhan memberkati kita semua malam hari ini. Mari pemain musik, biarlah api Injil terus menyala dalam hidup kita. Dimanapun kita pergi, kita berada. Sarindu kita lakukan pujian ini. Biar api Injil terus menyala. Tuhan punya maksud. For orang semua ini Tuhan punya maksud. Bukan cuma for orang pedotu-dotu, orang orang tua yang sudah mendahului kita. Tapi kita malam hari ini semua, Tuhan punya maksud. Amin. Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita lakukan pujian ini. Tuhan punya maksud. Yes. Sekarang
Bapak Ibu. Saudara dipanggil Tuhan. Sekarang dorang sonyandan, Tapi ada pesan yang mereka yang tinggalkan. tinggal cuma pasan anak cucu. Semua sekarang ini Lagi. Tuhan punya maksud. Tuhan punya maksud. Dorang bedutu-dutu. Waktu dorang masih hidup, Bapak Ibu. Waktu dorang terima api Injil. Sekarang dorang senyala ada. Sekarang dorang sonyandan, yang tinggal cuma pasan for anak cucu. Semua sekarang ini Biar api Injil terus menyala. biar api Injil terus menyala. Oh, menyala berterang sehari. Dan biar JODP cahaya, oh, tak pancar terus dari tanganku. Dari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Biar api Injil terus menyala. Biar api Injil terus menyala. Oh, menyala patoran hati. Dan biar JODP cahaya, oh, Dari Tuhan saya. dari Tuhan saya. Dari
menyala dalam hidup kami Tuhan, dalam keluarga kami, dalam pelayanan kami, di mana kami pergi, kami berada, biar api Injil ini terus menyala di pelayanan ini, di gereja ini, di Tansea, Sulawesi Utara, bahkan Indonesia, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Karena Injil Kristus diberitakan di mana-mana tempat. Dan kami rindu kegerakan besar terjadi, penuhan jiwa-jiwa terjadi. Lutut yang tidak pernah bertelut akan bertelut, lidah yang tidak pernah mengaku akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Pakai setiap kami Bapa untuk pergi, beri roh keberanian bagi kami untuk memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa murid Kristus, sehingga mereka memberi diri mereka dibaptis, dan mereka menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kuasa firman-Mu malam hari ini. Hamba-Mu terbatas Tuhan, Kau lebih jauh lagi berbicara Roh Kudus dalam kehidupan kami, materaikan setiap firman Tuhan yang kami dengar malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Saya serahkan kepada WL. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Sekali lagi kita beri tepuk tangan buat firman Tuhan yang sudah dibentangkan malam hari ini. Saya percaya saya dan saudara telah diberkati lewat firman-Nya. Terima kasih buat Ibu Pendeta Alma Ali yang sudah jadi saluran berkat. Tuhan terus limpahkan kekuatan, bahkan pengurapan terus berlimpah-limpah. Dipakai Tuhan sekeluarga untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, persiapkan persembahan kita di malam hari ini, dan doa persembahan sekaligus penyampaian pengumuman ibadah sepanjang minggu akan berjalan akan disampaikan oleh Bapak Rudi. Sebelum kita memberi persembahan, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Bapa, Kau sangat baik dalam kehidupan kami. Kami masih dipercayakan sampai saat ini, kami masih dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah kami mengingat-ingat kebaikan-Mu Tuhan, di mana Engkau perintahkan kepada kami. Kami mengingat-ingat amanat agung-Mu ya Tuhan, yang Kau ajarkan kepada kami, bahwa kami harus pergi dimanapun kami pergi dan berada. Kami selalu memberitakan Injil-Mu, bahwa itulah yang kehendak Tuhan mau dalam kehidupan kami. Dan biarlah setiap kami dari murid-murid memuridkan setiap orang-orang yang belum melihat kepada kebenaran ini. Dan biarlah mereka terus kami ajarkan, mereka memberi diri dibaptis. Bukan sampai dibaptis, tapi kami mau mereka dituntun terus agar mereka mampu melangkah melihat kemuliaan Tuhan. Dan kami percaya setiap kami yang telah melakukan kebenaran firman Tuhan ini, kami percaya kami dituntun sampai pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan atas janji-Mu dalam kehidupan kami. Biar kami menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami pergi, kami beroleh satu tanda kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau berkati hamba firman-Mu, Ibu Pendeta Amalce Aling. Biarlah Tuhan memberkati kehidupannya, gantikan urapan yang baru, wahyuan yang baru dalam kehidupannya. Diberkatilah rumah tangganya, diberkati usaha pekerjaannya, diberkatilah anak studinya, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya berkat Tuhan mengalir terus dalam kehidupan mereka.
Bapa, saatnya kami akan memberi persembahan. Kami tahu, kami percaya Tuhan lebih dulu memberkati hidup kami, dan kami memberi dengan penuh sukacita iman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mungkin tidak ada wajah baru ya. Gembala dan staf mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Dan firman Tuhan berkata, karena oleh aku umurmu diperpanjang, oleh karena Tuhan umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu ditambahkan. Amsal 9 ayat yang ke-11. Untuk komsel kita akan lihat nanti di WA saja ya. Dan selanjutnya kita akan lihat warta jemaat sepekan melalui proyektor. Selamat datang di Gereja Betel Indonesia, Jemaat Betani Tonsea. Saudara bukan orang asing, namun rekan sekerja dalam kerajaan Allah. Sesuai tema Gereja Betel Indonesia di sepanjang tahun 2025 ini, marilah kita hidup membawa dampak melalui kebiasaan yang baik. Berikut jadwal kegiatan sepekan yang dapat kita ikuti bersama. Sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu jam 10 pagi. Ibadah Youth diadakan setiap Sabtu jam 6 sore di gedung gereja. Mari generasi muda bergabung dan bertumbuh bersama. Jemaat yang rindu berdoa bersama dapat datang dan mengikuti doa Pondok Daud yang diadakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis jam 12 siang bertempat di ruang sekolah minggu. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. Terbuka bagi setiap kita yang rindu, haus dan lapar untuk beribadah bersama. Ibadah raya diadakan 2 kali setiap hari Minggu, yaitu jam 10 pagi dan jam 6 sore. Bagi jemaat yang rindu melayani dalam pekerjaan Tuhan, dapat menghubungi pengerja gereja yang ada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Diingatkan bagi Bapak Ibu, jemaat Tuhan, untuk ibadah minggu depan kita mempersiapkan diri bahwa kita akan menerima perjamuan kudus serta pengurapan minyak. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Pendeta David Kamaki. Puji nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang akan membawa persembahan pembangunan, perpuluhan, janji iman, dan juga kolekte ekstra untuk Natal. Mari sama-sama kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami ucap syukur buat berkat dan anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami jemaat Tuhan akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati, biarlah melalui persembahan ini Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat atas setiap pribadi kami, atas pekerjaan kami. Tuhan buat berhasil dan beruntung. Dan kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, silakan memberi. Dan saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Yesus, Raja di atas
kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau yang layak diagungkan Tuhan. Engkaulah Raja di atas segala raja. Kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah raya 1, ibadah raya 2 Tuhan. Kami sungguh diberkati lewat setiap pujian, penyembahan, bahkan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami, yang menyembuhkan kami, sehingga kami kuat menghadapi kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang sudah mengambil bagian Tuhan, hamba-hambamu yang melayani imam musik pujian, bahkan hambamu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan setiap pribadi kami, setiap jemaat Tuhan sudah mendapatkan kekuatan yang baru, mendapatkan hikmat yang baru Tuhan, sehingga kami tidak akan jatuh lagi pada persoalan yang sama Tuhan. Kami tidak jatuh lagi di dalam dosa yang sama, tapi kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Kristus, bertumbuh di dalam iman kami, iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan kami siap untuk diutus Tuhan, memberitakan Injil bagi tetangga-tetangga kami, memberitakan Injil bagi keluarga kami, memberitakan Injil bagi teman-teman kami, memberitakan Injil bagi orang-orang, jiwa-jiwa yang Tuhan pertemukan dengan kami, sehingga nama Tuhan saja yang dipuji, dimuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mendoakan untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala yang saat ini ada di Bandung Tuhan. Tuhan memberkati, berikan kekuatan, berikan hikmat Tuhan. Pelindungan darah domba Allah senantiasa menjaga, melindungi dimanapun Bapak Gembala dan Ibu Gembala berada Tuhan. Ketika mengikuti ibadah yang ada di Bandung Tuhan, ada hikmat yang baru Tuhan, ada pengurapan yang baru yang akan dibawa Tuhan di Minahasa Utara ini, bagi Tonsea ini Tuhan. Tuhan berkati Tuhan. Bahkan perjalanan pulang pada hari Rabu Tuhan menjaga, melindungi. Perjalanan udara, darat, dan laut Tuhan menjaga, melindungi. Tibakan di Koltem ini dengan tidak kurang suatu apapun. Tuhan berkati. Tuhan berkati setiap hamba-hambamu yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan ibadah 1, ibadah 2, bahkan sekolah minggu. Bahkan Tuhan lebih memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sudah menerima kesembuhan. Kami percaya mereka mampu bersaksi bagi orang-orang di sekitar mereka Tuhan, sehingga nama Yesus yang diberitakan, nama Yesus, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Kolongan Tentempangan dimenangkan bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Minahasa Utara dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sulawesi Utara dimenangkan bagi nama Tuhan. Bahkan Indonesia penuh kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati jemaat-Mu Tuhan, pekerjaan yang dikerjakan sepanjang minggu ke depan Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan lebih lagi, sebab kami percaya Yesus bersama-sama dengan kami, sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan, kami lakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang masih sakit, kami percaya mereka telah menerima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka. Setiap kutuk-kutuk dosa kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga jemaat Tuhan penuh dengan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Bahkan kami mendoakan bangsa dan negara kami Tuhan, bangsa Indonesia. Tuhan berkati presiden, wakil presiden. Tuhan memberkati jajaran menteri yang ada, kabinet merah putih yang ada. Tuhan memberkati, berikan hikmat. Para hakim, para polisi, TNI yang menjaga keamanan, Tuhan memberkati. Gubernur, wali kota, bupati, bahkan sampai pemerintahan-pemerintahan yang ada di daerah-daerah, Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Hikmat Tuhan mengalir, terjadi kesatuan, kekompakan atas setiap pemimpin pemerintahan yang ada di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia disejahterakan untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami mendoakan Tuhan bangsa Israel. Kami mengangkat tangan kami memberkati bangsa Israel. Jikalau pada akhir-akhir ini kami mendengar kabar perang Tuhan, kami percaya itu adalah tanda-tanda akhir zaman, dan Tuhan pasti akan membela bangsa Israel. Tuhan memberkati ekonomi yang ada di sana, Tuhan berkati politik, Tuhan berkati keamanan yang ada. Bangsa Israel adalah bangsa umat pilihan Tuhan. Tuhan memberkati
setiap masyarakat yang ada di sana, bahkan 12 suku Israel. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ketika kami memberkati bangsa Israel, Tuhan terlebih akan memberkati setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah pelindungan darah anak domba Allah senantiasa menjadi bagian kami. Dan kami membuka tangan kami menghadapkan wajah kami, dan kami terima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita, keselamatan yang telah dikerjakan oleh anaknya Yesus Kristus, dan tuntunan pimpinan Roh Kudus akan senantiasa membimbing kehidupan kita, mulai dari malam hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Kami terima berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Ya, di belakang ada aksi pencarian dana dan juga miksu, ya, untuk miksu free, gratis. Ya. Selamat malam, selamat menikmati. Berkat Tuhan.